Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya kembali memberikan informasi perihal penanganan pandemi COVID-19 khususnya di Jawa Bali. Dalam kesempatan pertama hari ini, saya menyampaikan bahwa perkembangan kasus Omikron Indonesia masih terkendali. Meskipun penambahan kasus sudah melebihi tren Delta, namun kondisi rawat inap dan kematian masih jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta beberapa waktu yang lalu. Secara spesifik, kami melihat Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Bali sudah masuki tren penurunan kasus konfirmasi harian. Jadi selama 7 hari ini kami amatin. Tren angka hospitalisasi juga terlihat menurun di DKI Jakarta dan Bali. Sehingga hari ini jumlah keterisian rawat inap di rumah sakit seluruh Provinsi Jawa Bali masih jauh di bawah keterisian varian Delta. Tidak ada juga hal-hal yang perlu terlalu dikhawatirkan hingga hari ini. Selain mulai terlihatnya peningkatan jumlah kasus yang datang dari tenaga kesehatan, kelompok nakes yang paling banyak terinfeksi adalah perawat, tenaga penunjang, hingga manajemen rumah sakit. Ini mengindikasikan bahwa banyak di antara mereka yang terpapar di rumah masing-masing atau di lingkungannya. Dan pemerintah mewaspadai hal ini dengan kembali meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengawasan penggunaan dan pengetatan alat pelindung diri, serta menyiapkan fasilitas penginapan khusus untuk menghindari kontak erat dengan keluarga. Saya mohon Bapak Ibu sekalian memperhatikan data ini. Berdasarkan data yang kami himpun hari ini, dari 2.484 pasien yang meninggal, 73%, saya ulangi 73% diantaranya belum vaksinasi dosis lengkap, dan 53% lansia, dan 46% penyakit penyerta atau komorbid. Pasien komorbid tersebut rata-rata meninggal 5 hari sejak masuk ke dalam rumah sakit, di mana komorbid terbanyak adalah diabetes mellitus. Oleh karena itu saya ingatkan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang punya komorbid dan khususnya diabetes mellitus, bila sampai kena segera menuju rumah sakit. Jangan tunggu sampai berlanjut. Karena itu dari data kami menunjukkan rata-rata yang meninggal itu adalah teman-teman yang memiliki komorbid dan khususnya diabetes mellitus dan sudah terlambat datang ke rumah sakit dan belum divaksin. Dalam ratas hari ini, Presiden meminta agar risiko kematian terhadap lansia yang belum divaksin dan memiliki komorbid untuk dapat ditekan semaksimal mungkin dengan penanganan yang baik. Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah mitigasi dari arahan Presiden tersebut. Pemerintah akan menekan angka kematian dengan memberikan respon perawatan lebih cepat kepada kelompok yang memiliki komorbid. Oleh karena itu, tadi malam pada rapat dengan para pakar dan rumah sakit, telah diputuskan untuk membangun cepat interkoneksi data antara BPJS dan Kesehatan yang memiliki data komorbid, data penambahan kasus di NAR Kemenkes. Sehingga jika ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah pasien tersebut komorbid atau tidak. Respon tindakan bisa dilakukan lebih cepat lagi dan akan banyak menghindari kemungkinan kematian. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai, pemerintah selalu belajar dari banyak negara untuk memahami dan menganalisis hingga menentukan langkah-langkah yang terbaik dan model yang terbaik untuk kita menangani pandemi ini sendiri. Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi endemik seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, namun kita tidaklah perlu latah atau ikut-ikutan seperti negara tersebut. Kita akan melakukan transisi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian. Tadi malam panjang lebar diskusi ini dengan para pakar, epidemiolog maupun kesehatan,
untuk kita sampai pada kesimpulan ini. Dan kami akan terus melakukan evaluasi mengenai status endemi ke depan. Pemerintah menggunakan prakondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respon fasilitas kesehatan yang memadai, maupun menggunakan surveillance aktif. Selain itu, prakondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. Usulan konsep kriteria dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih terus akan disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya. Untuk dapat mencapai cita-cita transisi dari pandemi ke endemi, hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster utamanya bagi para lansia. Pemerintah juga terus mendorong dan minta bantuan kepada pemerintah daerah beserta jajarannya untuk terus aktif mensosialisasikan dan maksimalkan jumlah vaksin booster bagi yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga. Saya juga meminta masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga ataupun yang sudah divaksinasi lengkap dengan rentang waktu 6 bulan dapat langsung mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, meski telah mengikuti level asesmen PPKM yang telah kami sesuaikan dengan memberikan bobot lebih besar terhadap perawat inap rumah sakit, saat ini mulai terdapat beberapa kabupaten kota yang masuk pada level 4. Selain itu, juga mulai banyak kabupaten kota yang masuk ke dalam asesmen level 3, diantaranya Solo Raya dan Semarang Raya. Untuk wilayah aglomerasi Jabodebek, Bali, DIY, Bandung Raya, Surabaya, Malang Raya, dan saat ini yang masih berada pada level 3. Kenaikan asesmen level ini di masing-masing daerah ini disebabkan oleh tingkat rawat inap rumah sakit yang meningkat. Terkait detail mengenai aturan ini akan dituangkan dalam Inmendagri akan dikeluarkan sore ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia cintai, dengan data-data tersebut di atas saya kembali meminta masyarakat untuk tidak perlu panik. Yang perlu dilakukan hari ini adalah terus menjaga pola hidup sehat, memastikan sudah divaksin dan mentaati protokol kesehatan. Saya juga perlu menegaskan kembali berdasarkan data-data yang kami bahwa mereka yang terinfeksi varian ini dan memiliki gejala berat hingga meninggal teridentifikasi sebagai orang-orang yang belum divaksin atau sudah divaksin tapi belum lengkap, memiliki komorbid dan lansia. Mohon betul-betul diperhatikan ini. Saya tidak ingin karena kelengahan kita, keteledoran kita, ada saudara, teman, atau sebagainya meninggal dunia karena terlambat ditangani atau karena tidak mau divaksin. Di akhir kata, marilah kita berusaha dan berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kita semua, serta kita dapat keluar dari badai pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.